Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Faddal. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian yang menonton video ini, saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari penyakit atau malah bahaya yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, jadi video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, wabil khusus bagi yang punya anak dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pesantren. Jadi saya sering sekali mendengar curahan hati dari para orang tua, wali santri, di mana anaknya itu merasa tidak betah di pesantren. Ya, hal ini sering saya temui, sering saya dengar dari tetangga, sahabat, keluarga, dan handai taulan lainnya mengadu tuh anaknya kok nggak betah di pesantren. Padahal orang tuanya tentunya menginginkan anak-anaknya itu menjadi santri yang baik di pesantren, berprestasi, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian pulang nanti membawa ilmu dan bermanfaat untuk masyarakat, untuk dunia, untuk negara, dan untuk agama. Itu harapan orang tua, namun faktanya tidak semudah itu. Tentunya orang tua itu kepengen anaknya belajar dengan tenang di pesantren, tidak kepikiran rumah, fokus kepada pelajarannya, patuh kepada guru dan para asatidnya, dan orang tua menjadi tenang, menjadi nyaman, mencari nafkah untuk membiayai anak-anak dan keluarganya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anaknya betah di pesantren? Tipsnya adalah ini dia. Oke, belum. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa dulu di subscribe channel ini. Semoga kami bisa terus termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya yang tentunya lebih bermanfaat. Dan juga like dan share sebanyak-banyaknya jika merasa video ini bermanfaat untuk diri kalian dan orang lain, supaya orang lain juga bisa mengambil manfaatnya sama-sama. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Oke, jadi kita ketahui dunia pesantren itu sangat luar biasa ya. Anak-anak jadi bisa menimba ilmu yang sangat banyak dan kompleks. Mulai dari ilmu agama tentunya, bahkan ilmu-ilmu umum, pelajaran bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, semuanya bisa dipelajari di dunia pesantren. Bahkan tak kalah dari lembaga pendidikan umum lainnya. Itu yang harus dicam oleh orang-orang yang anti pesantren. Ya, karena sudah terbukti, khususnya di negara kita, alumni-alumni pesantren bisa bersaing di kancah nasional, bahkan internasional. Sudah banyak buktinya. Maka ayo kita pondokkan anak-anak kita ke pesantren. Namun ini yang jadi masalah kita. Ketika kita sudah memondokkan anak pesantren, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Siapkan mental anak kita ketika akan dimasukkan ke pesantren. Secepat mungkin, kalau bisa tuh sedini mungkin. Artinya apa? Ketika kita punya rencana, kita ingin mondokkan anak kita ke pesantren, ingin didikan mereka di pesantren, maka lebih jauh-jauh hari kita persiapkan mental mereka. Seperti apa? Kita biasakan dia mandiri dalam melakukan segala hal. Terbiasa mengurusi badan sendiri, terbiasa mengurusi pakaian sendiri, dan segala perlengkapan sekolahnya sendiri. Tentunya berawal dari hal yang kecil sederhana, dan kita latih terus menerus sehingga anak itu terbiasa lepas dari kita. Sebab banyak kejadian di mana anak tidak bisa betah di pesantren itu dikarenakan nggak pernah pisah dari orang tuanya. Segala hal dalam kesehariannya sebelum masuk pesantren, anaknya selalu bergantungan kepada orang tuanya. Jadi ketika masuk pesantren dia langsung kaget gitu. Loh, nangis, ya wajar karena nggak biasa pisah, nggak biasa hidup mandiri, nggak biasa melakukan apapun sendiri. Nah, jadi mental itu penting ditanamkan pada diri anak sedini mungkin, secepat mungkin. Walaupun nanti seandainya nggak jadi pesantren, toh bermanfaat untuk kehidupannya yang akan datang.
Selain kemandirian, tentunya ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita mengajarkan kepada anak keikhlasan ketika masuk ke pesantren. Ajarkan dan tuntun hati mereka supaya niat masuk ke pesantren adalah niat yang benar, bukan niat yang salah. Seperti diancam, kalau nggak mau masuk pesantren nanti kau nggak usah sekolah. Itu sering terjadi. Kalau nggak mau masuk pesantren nanti bapak ajak kerja, mau. Nah, diancam seperti itu nggak benar. Jadi anak itu terpaksa masuk pesantren, sehingga yang terjadi adalah anak kita akan melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran di pesantren, bukan saja menyusahkan dirinya, kita orang tua, bahkan orang-orang di pesantren. Jadi ajarkan arti keikhlasan di dalam diri anak. Kemudian ajarkan dunia pesantren, kenalkan dia kepada dunia pesantren. Bagaimana contohnya? Ya, kita sesekali bawa dia ke pesantren misalnya, atau zaman sekarang udah canggih, ada video-video tentang kegiatan di pesantren, nikmatnya di pesantren, tujuannya di pesantren, apa jangka panjangnya, cita-cita apakah bisa diwujudkan di pesantren. Semuanya itu beri pengetahuan kepada mereka tentang hal positif di pesantren pada diri orang tua itu sendiri. Bagaimana? Ketika ingin menyekolahkan anak ke pesantren, maka orang tua, satu, harus ikhlas. Jangan melepaskan anak hanya sekedar menunaikan kewajiban kita untuk menyekolahkan anak. Sebetulnya tidak cukup sebatas itu. Karena ketika kita melepas seorang anak untuk belajar di pesantren, khususnya ketika belajar agama, maka orang tua harus betul-betul ikhlas. Ikhlas melepaskan anak tuh banyak kejadian di mana orang tua ketika anaknya di pesantren, ibunya ikut mewek, ikut nangis. Hal itu wajar mungkin, tapi jangan sampai membuat hati kita nggak ikhlas melepaskan, membuat kita kepikiran terus. Justru ketika ibu bapaknya selalu memikirkan anaknya di pesantren, maka hal itu akan berpengaruh pada hati sang anak yang juga akan ikut terpikir dengan ibu bapaknya di rumah dan semua yang ada di rumah. Ketika kita mengantarkan anak kita ke pesantren, maka harus ikhlas, lepaskan dengan ikhlas. Kemudian harus kuat sebagai orang tua, jangan nangis depan anak. Ngantar anak, pelukan pulang, nangis-nangis, anak lihat, toh anak ikut nangis gitu ya. Kalau mau nangis ya terserah, sendiri aja, monggo. Kemudian sabar, apapun cobaannya. Saya sering sampaikan kepada para santri, kepada juga para orang tua, apapun yang menghalangi kalian sebagai santri untuk berhenti belajar, baik dalam hal, baik dengan teman, ataupun dalam keuangan, ataupun dalam pelajaran, dan segala halnya, termasuk orang tua, ketika hal itu menghentikan kalian dari pesantren, maka itu adalah cobaan. Sabar. Jangan gara satu cobaan, dan jangan gara satu masalah, kalian terus berhenti dari pesantren. Itu juga harus dilakukan oleh orang tua. Ketika suatu masalah terjadi pada anak, misalnya pertama masuk pesantren, baru seminggu, 2 minggu, atau sebulan di pesantren, tangannya udah gatel-gatelan, atau sering sakit. Dan gara-gara itu justru anak langsung dikeluarkan dari pesantren, biarlah di rumah, belajar di rumah, atau dari rumah belajar di sekolah-sekolah umum. Jangan seperti itu cobaan. Ya, maka cobaan itulah yang akan nantinya mendidik mental anak pelan-pelan menjadi anak yang mandiri, anak yang kuat, anak yang tangguh. Karena seorang yang luar biasa itu akan ditempa dengan sesuatu cobaan yang luar biasa pula. Maka orang tua harus sabar, selain ikhlas, sabar, kuat, dan juga harus yakin. Jadi ketika kita ngantarkan anak ke pesantren, orang tua harus yakin. Yakin anak kita berhasil. Yakinkan atau percayakan anak kepada pengasuhnya. Percayakan anak kepada
guru-gurunya. Mereka pasti menjaga anak-anak kita. Mereka pasti mendidik sebaik dan semampu yang mereka bisa. Percayakan kepada mereka. Kalau kita sudah mempercayakan semuanya kepada pihak pesantren, insya Allah kita pun akan tenang dan anak akan tenang belajar di pesantrennya. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak yakin, merasa wah anakku bakal gini-gini, bakal loncat pagar, bakal berkelahi, bakal ngerokok, bakal gini semuanya, pikiran buruk kita itu akan mensugesti keadaan kita, membuat anak juga merasa tidak betah di pesantren. Cobalah buktikan. Yang selanjutnya, jangan terlalu sering berkomunikasi dan terlalu sering menjenguk, apalagi baru pertama masuk. Maka sebagian pesantren itu menerapkan peraturan, ketika pertama kali masuk pesantren, anak nggak boleh dijenguk dalam jangka waktu 1 bulan. Bahkan ada yang 2 bulan sampai 3 bulan. Dan ini sangat efektif. Karena apa? Karena ketika dijenguk atau diajak komunikasi, baru seminggu dia akan ngeluh. Dan orang tua mendengarkan keluhan anaknya nggak akan tega. Pondok kayak gini, makanannya nggak enak, mandinya susah, ngantri, tidurnya rame, nyamuk banyak, teman gini gitu, ustadznya gini gitu, semuanya disalahin. Jadi sebagai orang tua, untuk pertama jangan langsung dijenguk. Biarlah mereka beradaptasi, kenalan dengan lingkungannya, kenalan dengan teman-temannya, bergaul dengan sesamanya, mencari jati dirinya. Berikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Perhatikan orang-orang dulu, kenapa mereka berhasil di dunia pesantren? Karena mereka hanya ketemu orang tuanya setahun sekali, paling banyak 2 kali dalam setahun. Itu seharusnya juga dilakukan dan dicontoh oleh orang-orang tua yang sekarang memondokkan anaknya di pesantren. Boleh saja berkomunikasi, tapi jangan terlalu sering. Boleh saja berkunjung, tapi jangan terlalu sering. Karena dengan seringnya kita berkunjung, kita akan membawa hawa rumah kepada anak, yang kemudian anak itu menjadi kepengen pulang. Kalau nggak dijenguk, ya mereka pengen pulang juga, cuman nggak kepengen ketika orang tuanya datang. Coba perhatikan, ketika orang tua datang ke pondok, bawa HP, bawa makanan dari rumah, bawa segala macamnya, dia ingat dan kepengen pulang menikmati kenyamanannya di rumah. Walaupun di pondok nyaman juga padahal, tapi pengaruh itu akan sangat menentukan betah atau tidaknya anak di pondok. Jadi stop, jangan sering-sering dikunjungi. Mau ngasih biaya uang makan, transfer kan zaman sekarang bisa. Komunikasi dengan para guru, menanyakan keadaan mereka kan bisa, semuanya bisa. Tips selanjutnya, motivasi mereka. Mungkin sesekali kita berkunjung, boleh. Saya katakan tadi, boleh. Tapi berkunjung dalam rangka untuk memberikan penyegaran kepada mereka, untuk memberikan semangat kepada mereka, untuk memberikan penyegaran hati, pikiran kepada mereka. Mungkin selama di pondok ada kerinduan yang mendalam dalam jiwa mereka, ada kesumpekan, kesuntukan yang gak bisa mereka curahkan kepada orang lain, hanya bisa kepada orang tua. Ayo silahkan datang ke pondok, atau silahkan telepon ke pondok. Namun jangan sering-sering seperti saya sampaikan tadi. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan motivasi. Semangati mereka. Ingatkan kepada mereka tujuan kenapa mereka dipondokkan ke pesantren. Ingatkan kepada cita-cita mereka. Terus rangsang mereka supaya menjadi lebih tegar, lebih semangat, lebih kuat. Insya Allah anak akan merasa betah di pesantren. Tips yang terakhir, tentunya setelah ikhtiar, kita selaku orang tua harus berdoa. Doa orang tua kepada para anak-anak itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka doakan mereka sebanyak-banyak mungkin, sesering-sering mungkin, dengan doa-doa yang kita harapkan. Mendapatkan ilmu manfaat, diberikan kesehatan,
dimudahkan dalam belajar, diberikan rasa nyaman, mudah tergapainya cita-cita mereka, dan memiliki prestasi yang membanggakan. Semua itu panjatkan dalam doa kita. Panjatkan dalam doa kita, wahai ayah ibu. Panjatkan doa kita itu, wahai orang-orang tua. Insya Allah doa itu akan sampai kepada anak-anak kita dan mereka akan betah di pesantren. Mungkin itu tips sederhana dari saya. Mungkin ada tambahan lainnya dari teman-teman, silahkan ditambah di kolom komentar dan diskusikan pengalaman-pengalaman masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.